Nah, Ibu ini seru nih Teh ceritanya Bu Sna ini nih sebelum ikut kelas katanya dulu kalau panik suka itu ya Bu ya. Saya cerita nggak apa ya Bu ya. Suka ngompol katanya Teh. Suka ngompol. Nah sekarang udah sembuh gimana Bu cerita? Atau Teh Ibu yang mau nanyain? Kak Manda aja, nanti aku kesimpulan. Oke, gimana Bu tuh ceritanya? Gimana kok panik itu sampai ngompol tuh udah berjalan berapa lama? Terus sekarang tuh bener-bener udah hilang ya? Waktu setelah ikut kelas Alhamdulillah. teteh. Ini, mohon izin Mbak Amanda, Teteh. Sebelumnya ingin flashback ke belakang sebentar, kenapa sampai itu terjadi, kan gitu ya. Iya, iya. Ngomong itu terjadi itu kenapa itu ada sebabnya. Sebelumnya, saya sebetulnya pribadi kisah hidup saya mirip sekali dengan Teh Febi. Teteh, saya ngalamin yang seperti Teteh umur 6 tahun sudah harus jualan, menghidupin adik dan nenek. Ya sudah, tapi itu perjalanan yang seperti itu kalau menurut saya adalah untuk mendewasakan kita, memperkuat kita menghadapi tantangan kehidupan. Itu yang pertama. Kemudian penyebab saya sakit itu, mohon maaf terus terang, saya sampai browsing-browsing kenapa saya ada sampai ngompol. Ini kebetulan kan saya mengelola lembaga pendidikan yang mana lembaga pendidikan ini swasta. Kemudian kami itu tidak ada SPP, pendidikan yang gratis, dan kami ini pendidikan yang minoritas di Bali, minoritas Muslim. Nah, jadi kami itu tanggung jawabnya besar. Dari sarana, prasarana, sampai pembiayaan, meskipun sudah ada bantuan BO dari BOS itu. Tetapi lembaga swasta yang tidak memiliki sumber dana masukan dari yang lain kan itu tidak hal yang mudah. Dan kami memulai pembangunan sekolah itu dari nol sekali. Tidak ada ruang yang cukup. Nah, kemungkinan yang saya alami ini, Mbak Amanda, saya sering cemas Mhm. sebetulnya. Dari kecemasan itulah yang menyebabkan terjadinya saya seperti itu gitu. Saya sampai ke dokter, katanya mungkin karena usia. Terus, tetapi semenjak saya ikut TPB ini, kemudian ketemu Napas Syukur, saat itu mohon maaf saya dipandu oleh Teh Widya. Nah, baru satu kali saya melakukan itu, tapi saya muntah semuanya, pokoknya banyak dah ini yang keluar dari badan saya. Nah, setelah itu malamnya dan sampai hari ini tuh nggak ada. Alhamdulillahnya, termasuk lambung akut saya. Jadi bisa dikatakan karena beban yang saya ini, Iya, mana iya. saya kan Mhm, mhm. istilahnya, mohon maaf Teteh ya, mohon maaf saya tidak bermaksud untuk curhat. Kadang kita sudah punya ini, tapi ini kita berbagi saja. Saya punya guru banyak. Keinginan saya adalah bagaimana saya membahagiakan teman-teman, bagaimana saya membahagiakan wali murid yang sangat membutuhkan, Iya, iya, iya. bagaimana saya membuat tersenyum anak-anak didik saya, bagaimana saya memenuhi sarana prasarana sekolah itu. Jadi dengan jumlah dana yang ada itu bagaimana semuanya bisa tercover. Tetapi pada tahun cerita yang sama seperti Teteh, waktu Teteh Gul itu apa namanya Harley-nya itu bersamaan persis dengan saya dapat rezeki sekolah saya 1 miliar, yang itu tanpa bantuan dari pemerintah, Allah kirimkan orang-orang yang baik. Itu Mbak Amanda. Jadi kami itu memang betul-betul dari sekolah yang tidak memiliki tempat, tetapi saya sama anak-anak itu selalu bermimpi. Jadi kita dari awal itu membangun, saya nggak tahu ilmunya, tetapi saya selalu bersama anak-anak itu menggambarkan
keinginan kita, yuk kita gambar sayang, yuk apa keinginan anak-anak. Jadi digambar sekolah itu nanti bentuknya seperti ini, dan wallahu a'lam tahun 2019 itu kami dapat kelas, dapat ruangan itu yang mana sebelumnya eh, kami juga melakukan nafas syukur, tetapi saya nggak paham. Pahamnya saya tuh di teteh ini. Kami melakukan nafas itu jadi kayak divisualisasikan dulu. Saya bayangkan bahwa ya Allah terima kasih anak-anak bisa belajar dengan tenang di ruangan yang nyaman. Guru-guru bisa mengajar dengan tenang dan itu Masya Allahnya benar memang terjadi itu. Gitu. Kemudian pas saya ikut teteh ini, satu kesehatan saya tuh semakin kesini semakin ngedrop. Mohon maaf itu gini. Kemudian kecemasan saya kok sampai saya gini, bahkan saya sempat bertanya browsing tapi kok gini ya Dok. Pokok anu sedikit mikir sedikit ngompol, miskin sedikit bisa satu malam bisa 2 sampai 3 kali. Itu kan nggak ngerti juga saya. Ya, ketika bulan Juli kejadian suami saya di mobil kami itu ditabrak dan tidak diakui, malah akan berbalik. Saya cuma gini, ya Allah, yang penting suami sehat, pasti ini ada hikmahnya. Itu saya sedang seperti itu. Kemudian saya lihat-lihat YouTube dan ketemu ngaji rosa, saya nggak tahu kalau ngaji rosa itu gini, baru bulan Januari. Nah, ketika buka ngaji rosa, ketemulah Teh Febi. Kemudian ikut Zoom sama Mbak Amanda di apa tuh peduli tuh Mbak? Iya. Dengan Ngaji rasa peduli yang spesial ya. Ya, dari ngaji rasa peduli kan ada info kelas Teh Febi. Nah, itu saya bilang ya Allah kalau panjenengan izinkan ini untuk kebermanfaatan saya, untuk kawan-kawan dan untuk banyak orang, tolong kasih jalan. Dan alhamdulillahnya saya ikut Teh Febi itu nggak ngeluarin uang, ada rezeki. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah ya. Kemudian yang saya ini kan yang saya sampai setelah ikut Teh Febi itu kesehatan saya jauh lebih baik, lambung saya hilang, ngompol saya hilang, kemudian ambeien mengecil, dan yang terbaru itu saya membantu teman saya yang stroke. Alhamdulillah sekarang sudah yang ke 10 atau 12 hari ini sudah bisa bicara walaupun suaranya masih mengecil dan sudah bisa diajak komunikasi. Itu Mbak Amanda. Kalau dari segi finansial, Masya Allahnya ada aja. Dan memang dari cita-cita yang goal yang saya tulis tuh Mbak Amanda ya, saya malu menyebutkannya. Masya Allah ada aja. Jadi ya, ada aja rezekinya ya. Ya, ketika diperlukan ada. Dan ada. Yang anehnya itu malah didekat-dekatkan seperti yang ibu-ibu yang lain bilang, ada begini dideketin, ada begini dideketin. Mudah-mudahan ini jadi jalan silaturahmi kita semuanya, dan ilmu yang Teteh berikan itu saya juga tularkan ke anak-anak untuk membangun quantum jam-nya kayak begitu tuh. Kemudian releasingnya ini kami juga belajar sama-sama baik guru maupun siswa. Mudah-mudahan ini nantinya memberikan dampak yang sangat positif kepada karakter anak ke depannya, karena kan kita tahu bahwa anak-anak ini tantangan kehidupan ke depan kan lebih ya kompleks ya, lebih kompleks ya. Ya gimana itu Teh? Ya. Ilmu dari Teteh itu juga ternyata ya bisa ngaruh ke kesehatan. Nah, itu komentar Teteh tuh gimana tentang yang disampaikan Ibu Isna ini tadi barusan? Betul Mbak Amanda, Ibu Isna ini. Jadi gini, materi tentang sadar nafas syukur itu dalam sekali. Sadar nafas syukur itu adalah satu momen di mana kita sadar energi tanpa batas itu ada di dalam sini, dan energi tanpa batas ada di luar tubuh kita, dan lewat nafaslah itu terhubung.
Jadi nafas ini yang selama ini kita nggak care, yang napas-napas aja, yang kita nggak pernah syukuri. Tarik nafas, energi tanpa batas masuk, energi kelimpahan masuk, energi kebahagiaan masuk, energi kesehatan masuk. Ketika kita menyadari ini adalah nafas kehidupan di titik sadar gitu ya, bahwa ada yang tanpa batas di dalam nafas. Nafas itu hidup, Manda, untuk memperbaiki organ-organ sel tubuh kita yang rusak. Jadi Keren, di keren, titik keren, keren. tanpa batas masuk. Energi tanpa batas kan itu dia. Energi tanpa batas itu adalah esensi kehidupan yang ada di dalam nafas. Dan ketika kita sadar ada dia dekat kita bernafas, di titik kita sadari itu, nafas itu masuk ke seluruh sel-sel tubuh kita, dia akan memperbaiki metabolisme yang rusak, memperbaiki tangan yang kebas jadi berfungsi kembali. Pada saat kita bernafas pakai sadar nafas syukur, bernafas dengan sadar lalu kita bersyukur, terima kasih ya Allah aku masih bernafas, terima kasih aku sehat. Nafas itu hidup, memperbaiki apa yang kita katakan itu akan jadi perintah buat dia melakukan di dalam tubuh kita. Jadi Mhm. sistem itu Ya. bekerja dengan sangat luar biasa, memperbaiki yang rusak menjadi seperti semula, seperti yang dialami sama Ibu Isna ini. Jadi pada saat nafas, sadar nafas syukur itu juga bisa dipakai untuk rilis. Jadi pada saat nafas masuk, energi tanpa batas masuk, di dalam tubuh kita kan ada bagasi emosi ya Bu Isna ini ya, kemarahan, ketakutan, kecemasan. Nah, bagasi emosi, energi yang menjadi sumbatan ini yang selama ini kita nggak terima dan kita, aku nggak suka gitu, nggak pernah sumbatan menjadi latar belakang apa sebuah penyakit itu ada. Stres, takut, Mhm. bingung. Nah, lewat sadar nafas syukur itu diurai. Tarik nafas, energi tanpa batas masuk, keluar nafas, ketakutan, keresahan, kekhawatiran, kebingungan itu keluar terurai bersama nafas, kembali ke cinta murni tanpa batas. Jadi sadar Karena nafas juga itu banyak sakit juga sebenarnya awalnya dari pikiran ya Teh ya, dari kekhawatiran berlebih, dari ketakutan, dari itu ya. bagasi Akhirnya nafas syukur sama sadar nafas syukur membantu sekali menghilangkan gejala-gejala itu. Ya, ya, ya. Iya. imunnya banyak, Mungkin saya, Manda. Gimana Ibu? Teh mungkin bisa tambahkan. Ini tidak saya aja Teh yang ngalamin. Kemudian apa yang saya alami ini kan saya sampaikan ke teman saya yang beliau itu nggak berani bangun malam. Nah, akhirnya saya suruh teknik sadar nafas ini. Alhamdulillah Teh, beliaunya sekarang sudah berani walaupun nemenin orang di rumah sakit. Nah Teh, untuk saya terapi syukurnya itu Teh, mohon maaf, selain di 5 waktu atau di waktu-waktu sholat kita, itu jadinya kayak sudah satu apa ya, kayak satu kemelekatan gitu Teh. Karena kita kan kalau lah tanpa napas ini kan kita nggak bisa apa-apa ya Teh ya. Jadinya bawaannya itu terima kasih ya Allah terima kasih. Tapi kalau mohon maaf ya Teh, mohon maaf sekali mohon maaf ribu maaf. Setiap saya bilang terima kasih kok wajah Teteh yang muncul ya. Terima kasih. Mudahan jadi jariah. Asal saya bilang terima kasih, oh, alhamdulillah ya Allah gitu masih biasa. Tapi ketika saya bilang terima kasih ya Allah, saya melangkah, andaikan tidak diizinkan kan nggak bisa melangkah juga. Begitu saya bilang terima kasih, di ini saya, di telinga saya suara Teteh, di pikiran saya tuh wajahnya Teteh. Mohon maaf ya, Teh, mohon ini gimana? Kebayang-bayang Teteh gimana tuh Teh? Itu kemelekatan ya Teh? Coba Teh gimana Teh? Aku nanti mau sampai Bali, mau ke sekolah ibu. Amin, amin. Mbak Amanda tadi bilang Setelah gitu. itu saya ketemu anak-anak sekolah ibu, mungkin nanti mau sending love ke sana. Iya, 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 kita Jadi, agendakan. Tenang Ibu, iya, iya. Ini kita pokoknya agendakan. Insya Allah pasti nyampe.
Amin, Nanti amin ya Allah, nanti amin. nanti Manda kepoin. Iya, iya. Ini sebelum Ibu Makasih. terima kasih banget ya Ibu Sna Kembali. ini ya. Iya, sekarang geser ke Bu Sama-sama. Martini ya. Nah, penutup Ibu Partini. Oh, Ibu Makasih. Martini, makasih ya Ibu Sna ini sayang. Terima kasih ceritanya luar biasa. Bu Martini monggo. Ini kayaknya orang di Jawa Timur ya Ibu. Coba dihidupkan mikrofonnya. Ya, Oke, Assalamualaikum Ibu. salam. Ibu terima kasih ya sudah menunggu ya Allah terakhir. Makasih udah nunggu lama banget. Ya, enggak apa-apa. Iya, Eh, Ibu ini. Terima kasih Bapak Iya. Ibu semua. Eh, saya kebetulan ini sama Teteh masih 14 hari ya, Teh. Ya, batch Jadi, 12 lah. Batch, ya, batch paling 11. Private ini private. teh. Ya, Oh, iya, iya. iya. Kebanyakan yang Jadi private. mungkin kalau dibilang saya mungkin yang paling belum bisa Oke, oke, oke. gitu. Jadi masih banyak belajar dari Bapak Ibu semuanya. Iya, iya, Ibu. Sama-sama aja, Ibu. Semua tergantung praktek. Iya, nggak apa, nggak Ya, harus yang lebih dulu atau yang terbaru. Nah, tapi kan Ibu udah cerita ke Manda sudah mengalami banyak hal yang menyenangkan, termasuk tentang anak-anak ya. ya. Jadi Anak awalnya saya mana, Bu? ikut TVB ini, programnya TVB itu kan karena saya melihat YouTube Ngaji Roso itu di bulan Desember itu saya udah lihat. Tapi karena saya ikut ikut program lain, saya tetap mengikuti program lain itu sampai selesai, sampai tuntas, sampai saya aplikasikan 3 bulan dengan harapan saya nanti ada suatu keajaiban lah istilahnya masalah-masalah saya itu terselesaikan. Tapi kenyataannya sampai 3 bulan setelah setelah kelas itu saya belum manifest gitu loh. Terus akhirnya Ya, saya di bulan Maret itu puasa ya. Puasa itu saya ini anak saya kan dapat dari sekolahan itu untuk ikut SNBP kayak jalur undangan dari sekolah untuk ikut masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes gitu loh, jalur prestasi. Akhirnya saya nekat tuh gini, saya kan sudah ikut kelas itu sampai 4 bulan itu kok nggak manifest. Akhirnya saya apa ya, apa ya, coba sih beneran ini teorinya Teh Febi ini gitu. Saya tuh beneran, saya coba saya praktekkan gitu. Saya quantum jam sebisa saya quantum jamin anak saya biar bisa masuk ITS teknik industri jalur undangan. Saya quantum jamin itu selama 10 hari mungkin 1 minggu lebih gitu. Nah, keterima itu persis persis selamat anak Anda keterima SNBP teknik industri ITS gitu. Saya tuh sampai nangis. Ya Allah bener ini ternyata teorinya Teh Febi gitu. Akhirnya kan saya dalam hati mamanya anak saya ini besok keterima di ITS, saya akan ikut kelasnya Teh Febi gitu. Akhirnya saya ikut kelasnya Teh Febi, daftar ke maunya batch 10 atau berapa itu sudah telat. Akhirnya saya ikut Zoom, cuma kan nunggu jadwalnya Teh Febi. Sambil nunggu itu saya kuantim jamin uang 10 juta. Saya memang nyoba teorinya Teh Febi ini loh, bener apa enggak gitu loh. nyoba Saya tuh dari terus YouTube terang aja terus ya. saya coba. Iya, dari YouTube-nya Jiroso itu saya praktekin, Bu, saya putar ulang-ulang gitu. Gimana sih pakai rasa, coba saya pakai rasa gitu. Terus akhirnya itu saya dapat 15 juta. Itu nggak sampai 1 minggu, 3 harian lah itu dapat. Akhirnya itu kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 16 atau 15 itu dapat Zoom privat dari TVB itu. Jadi sekarang ini saya masih merilis emosi saya yang kadang datang saya rilis sama Quantum Jam yang apa ya? Cita-cita saya yang semoga terwujud gitu.
Itu ceritanya sih. Jadi saya benar-benar yakin seyakin-yakinnya bahwa apa itu teorinya Teh Febi ini luar biasa, ilmunya luar biasa. Jadi Makasih Teh sebenarnya Febi ngaji Roso. oh ya, Makasih banyak. jadi nggak. Jadi sebenarnya ini ya dengan pengalaman Bu Kartini, jadi sebenarnya ini ya Teh nggak harus ikut kelas kalau emang mau praktek dengan sungguh-sungguh dari video-video aja tuh sebenarnya bisa ya, Betul bisa banget. mengalami manifest yang dari apa Bisa Mbak, dari tapi YouTube kayaknya itu aja anu gitu. apa sih? Nggak, karena nggak terprogram mungkin kan nggak bisa ini tuh. Hasilnya mungkin Nggak nggak maksimal. nggak teorinya nggak runut gitu loh. Jadi mungkin nanti Oh iya iya kayak iya iya. iseng-iseng berhadiah, mungkin kadang dapat, kadang enggak, Sama-sama kadang dia. kerilis, kadang enggak, kadang emosinya kerilis, nanti suatu saat muncul lagi kan nggak bisa ngerilis lagi gitu loh. Makanya saya ikut kelasnya Teh Febi itu. Iya iya Itu iya. aja Gimana Teh? ceritanya itu Gimana kalau Teh? saya. Jadi gini Iya. Manda, untuk awal-awal nggak usah ikut kelas dulu, tonton aja materinya Ngaji Rosso. Di situ ada Quantum Gem, dapat dapat uang 10 juta, Quantum Gemin lalu lepasin. Itu rata-rata pasti dapat kok. 10K, 15K, ada 50 juta, ada 20 juta, macam-macam. Nah, kalau udah Hmm. dapet, kan itu effortless ya dari Quantum Gem kan. Lalu lepasin, gak usah dipikirin prosesnya, caranya. Goalsnya lepasin aja. Baru ikut kelas gitu. Jadi kan sebenarnya ikut Habis kelasnya itu, kan dari kelas hasil Quantum Gem. Iya iya Kelasnya iya. harganya 9, dapat Quantum Gemnya 10 juta, masih untung 8 juta. Bisa buat malam mingguan sama pacar. Iya benar-benar. ya Teh, betul Teh. Perlu ikut kelas sih Manda, karena sebenarnya sejati kita tuh udah berkelimpahan. Yang perlu kita butuhkan adalah menerima dan mengizinkan, mengalirkan, melepaskan energi yang menyumbat itu, emosi, keinginan dan ego itu izinkan diterima dan izinkan dilepaskan dan izinkan dia terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Setelah itu, setelah rilis, sadar nafas syukur, banyakin aja bersyukur. Lalu setelah banyakin bersyukur, hubungan semesta aja, banyakin. Jadi seseorang yang punya cinta yang besar untuk dibagiin ke banyak orang gitu. Nolong, membantu orang. Udah, 3 itu cukup sih praktekin. Dan semua itu ada di YouTube gratisnya Ngaji Rasul. Nggak perlu ikut kelas, Iya iya. ada di dalam. Dan saranku sih juga, copy data juga nggak perlu sih, kalau menurutku ya. Karena kan di dalamnya juga udah sempurna. Sempurnaan seseorang dengan seseorang kan sama. Sempurnaan yang ada di dalam diri aku sama Ibu Partini sama. Yang ada di mana? Nah, di dalam Bu Desi sama. Jadi sebenarnya kuncinya rajin-rajin aja sih menerima dan melepas. Itu aja sih kuncinya. Sadar nafas syukur, tabungan semesta banyak. Ending love gak sering-sering. Udah, Iya iya. gitu doang. Iya kan Ibu Partini juga cerita karena Sending Love sikap anaknya juga berubah ya katanya anaknya Ya, juga sikapnya iya yang Teh. yang sebelumnya juga berubah itu gimana Bu? Ya itu yang unik itu saya cerita ke Teh Febi, anak saya memang yang cowok nomor satu tuh berwarna banget. Jadi saya cerita ke Teh Febi, terus Alhamdulillah Teh sudah banyak berubah, luar biasa. Ya, Terus itu anak saya yang ini yang keterima di ITS itu Teh, SPP-nya tuh cuma 500.000. Masya Allah. Saya cuma, Masya Allah, SPP-nya semester UKT itu loh Teh, cuma kena 500.000, ya Allah. Kan kayak beasiswa ya, jadi kayak nggak bayar gitu loh. Itu luar Ya, biasa. keren-keren. Allah. Jadi saya Coba. cuma praktek itu loh, Teh, merilis terus saya kayak minta ke Allah terlalu banyak kok, ya Allah sudah banyak segini, tapi itu sama Allah ditata gitu loh, ditata ya Allah satu persatu, ditata masalah saya, ya Allah terima kasih ya Allah, terima kasih Teh Febi, saya gitu. Kalau nggak ada masalah suami saya meninggal, mungkin saya nggak ngutek-ngutek Haji Roso, jadi saya nggak lihat ngaji Roso, jadi nggak ketemu Teh Febi. Nggak ketemu Mbak. Sama-sama Ketemu bener-bener Mbak Manda bener-bener. juga, iya. Ya memang Kalau pada akhirnya kita akan mensyukuri dulu rasa sakit yang terjadi di masa lalu sampai membawa kita yang sekarang ya Teh ya seperti yang Teteh bilang dulu ya kalau nggak ada kisah Harley Davidson yang
apa namanya, nggak keluar ya nggak akan ketemu akhirnya abundant abundant revolution ini ya Teh ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya hidup itu udah keutuhan, udah lengkap, udah sempurna, udah utuh gitu. Jadi perlu kita melihat lagi ke dalam bahwa ini udah kesempurnaan gitu, Manda. Kita tutup aja mungkin karena udah kesorean. Jadi Iya, Iya boleh Teh. nggak teman-teman semua kasih kesimpulan apa yang harus dilakukan teman-teman yang lain yang pada saat ini belum manifest, yang saat ini terpuruk, kira-kira tipsnya apa yang harus dilakukan dari praktek di Abundant Revolution? Dari Bu Partini dulu, kira-kira teman-teman harus melakukan apa yang belum manifest, Bu? Kan Ibu? Kalau dari saya merilis aja sih. Kalau saya merilis aja nanti insya Allah kita ditata salah sama Allah gitu loh. Hidup kita ditata. Saya tuh kalau kadang mau minta ini tuh kayak malu gitu loh Teh. Gimana ya sama Allah kayak malu gitu loh. Saya kayak ya Allah sudah banyak kayak gini saya masih belum bersyukur. Jadi saya bersyukur sama merilis emosi saya. Memantaskan diri ya Allah. Saya mohon maaf saya ternyata selama ini zolim pada diri saya, pada tubuh saya, pikiran saya. Ternyata saya ini menganiaya diri saya yang Allah tuh udah ngasihkan kita begitu banyaknya, tapi saya tuh ternyata zolim. Ya Allah, mohon maaf. Ya Allah, mohon ampun. Saya sama gitu aja sih sekarang ini gitu aja. Jadi intinya rilis aja yang rajin gitu ya, Bu. Iya, iya. Thank you, thank you. Kalau dari Bu Isna ini gimana? Sarannya apa buat teman-teman yang lain nih yang belum manifest dan belum bisa move on? Sarannya apa? Apa yang harus mereka lakukan? Kalau dari saya sih Teteh, eh, nafas syukur itu hampir sama sama dengan Bu Partini, terima. Kemudian kalau kitanya sudah bersyukur aja dan berterima kasih aja terus teh, yang lain jadi lupa teh. Datang-datang dengan sendiri. Masya Allah teh. Nggak, ya udah nggak bisa bilang. Pokoknya intinya bersyukur, terima kan bukannya satu keutuhan. Saya masih ingat di kuping telinga saya ini selalu ingat teteh bilang, sandal aja kanan kiri, ada siang, ada malam, dan itu selalu saya sampaikan ke anak-anak, sampean adik begini-begini. Nah itu sih semangat dan sebetulnya nggak usah bingung, kan setiap hari sudah dipandu sama Mas Hendra. Daripada kita menggambarkan yang susah-susah, kalau saya lihat aja anunya Mas Hendra, kita sudah insya Allah dengan sendirinya dituntun deh itu. Dari saya itu tetap semangat, tetap bersyukur karena diri kita sendiri seperti kata Teteh, waduh sudah kaya raya kan ya Teh ya, sel-sel dalam tubuh kita itu yang luar biasa. Itu jadi insya Allah nanti yang di luar akan mengikuti. Gitu Teh, kasih. Buat teman-teman apa tipsnya? Siapa nih Teh Yang yang harus ditanya? mereka lakukan? Mbak Desi, Mbak Desi. Mbak Desi, siapa Mbak Desi? Kalau aku lebih ke sadar nafas syukur itu paling powerful. Melakukan sadar nafas syukur lebih dari 8 kali yang seperti Teteh bilang. Pokoknya banyak-banyak bersyukur, bersyukur sama makanan yang kita makan, sending love sama makanan yang kita makan. Aku sekarang lebih ke situ. Sama satu lagi, tabungan semesta. Aku ngerasa tabungan semesta aku dari aku dulu banget yang aku mohon maaf nggak pelit itu adalah yang bisa menemukan aku sama Teh Baby, sama Mas Hendra, sama Amanda. Terima kasih. Menurut aku yang powerful memang sadar nafas syukur karena baru tahu dari Teteh sadar nafas syukur. Tapi utamanya buat aku adalah tabungan semesta. Intinya jangan pelit aja udah. Kalau kata Kak Abu kan jangan pelit. Kalau orang 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 Islam itu kalau pelit berarti ya bukan orang Islam. Intinya kayak gitu kan kata beliau. Cuman inti kalau buat aku itu tabungan semesta sama sadar nafas syukur. Tapi sadar nafas syukurnya yang benar-benar sadar nafas syukur sama melepaskan, memaafkan semua orang yang mungkin pernah nyakitin kita atau benar-benar kayak ngerilis emosi kita dari yang kata dia Amanda bilang dari perut, dari kita kecil di bawah 10 tahun itu. Itu yang aku ngerasain. Tapi kalau mau yang benar-benar powerful tiap pagi, sadar nafas syukur. Sama itu Teh yang Teteh bilang sedekah subuh. Jangan lupa sedekah subuh. Jadi kalau sedekah subuh kan kita ngerasa kita tuh kaya gitu. Dah itu aja. Thank you, Mbak Terima Desi. Terima kasih ya. kasih. Terima kasih Amanda.
Iya, terima Pak kasih. Maman, Pak Maman ada saran apa buat teman-teman biar bisa kayak Pak Maman punya utang lunas gitu? Apa yang harus mereka lakukan, Pak Maman? Eh, menurut saya, ya seperti kata Teh Feby, kita itu selama 24 jam, setelah itu boleh sama saya itu, kita itu harus selalu berada di frekuensi di atas 200. Ya frekuensi di atas 200 itu kan bisa di sending lock, bisa di dapat syukur. Semua itu pokoknya ada dilakukan selama 24 jam itu kita harus pertahankan supaya di posisi di atas 200. Semuanya itu di atas 200. Dapat syukur, sending lock, lain. Jadi pertahankan selama 24 jam supaya energi kita itu levelnya di atas 200 itu aja. Menurut saya pribadi gitu. Makasih Mbak. Saya tadi Keren, banyak tentang ya tadi. keren, keren, Pak. Ya. Penasehat dan sarannya. Oke, yang terakhir Ibu En. Gimana Bu En? Dan Bu En buat Kalau teman-teman. menurut saya, merilis emosi teh, releasing, terus sadar napas syukur, terus di kelimpahan dan tabungan emosi, tabungan semesta gitu. Semesta, ya. Ya, Udah pada pinter-pinter ya semua banyak. ini, Teh. Udah lebih canggih-canggih semua daripada timnya Teteh kayaknya para para alumni. Terima kasih banyak ya Bu Partini, Ibu Isnaini, I love you. Maman, Mbak Desi, love you so much Iya, Mbak. Mbak. Terima kasih. Ibu juga Teh.